sekarang masuk dong. Ini nggak bisa dimasukin nanti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini. Allah berikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan untuk mereview tugas kita terkait dengan yang sudah kita letakkan ya dikirimkan di LMS, yaitu tugas PPL yang kedua ya, itu tentang modul ajar P5 atau PPRA, dan videonya juga PTK-nya ya. Sekaligus saya ingin menyampaikan informasi itu. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya, kelak kita di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan mereview tugas yang sudah Bapak Ibu kirimkan di LMS supaya tahu ya di mana apakah ada kekeliruan atau seperti apa gitu. Yang pertama sekali saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang sudah mengirimkan tugas modul P5 atau PP2RA, itu saya bacakan, yaitu Bu Neti, Bu Irna, Bu Mulyani. Nah, Ibu Mulyani nanti mohon Bapak Ibu yang sampaikan informasinya. Beliau memasukkan di bagian yang saya sampaikan tadi itu tentang modul ajar penyelenggaraan jenazah. Tentu tidak relevan ya dengan yang diminta. Kemudian Bu Elda, kemudian Bu Januaraini udah, Bu Leni sudah. Jadi itu 7 orang yang sudah mengirimkan ya. Namun nanti masing-masing akan kita sampaikan kebaikan yang sudah ada di modul Bapak Ibu, atau ada perbaikan untuk lebih kesempurnaannya. Nah, untuk video memang untuk saat ini masih dalam tahap ya, karena untuk video P5 atau P2RA itu kita akan menunggunya menjadi lengkap ya. Menunggu lengkap itu artinya aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3 sudah utuh ya, diutuh di dalam tayangan video itu. Nah, ini yang baru mengirimkan itu adalah Pak Islahul. Nanti bisa Bapak Ibu lihat ya kalau ada linknya. Ini sudah bisa dijadikan referensi juga sedikit. Kemudian Bu Irna ya, Bu Irna juga sudah memasukkan video P5-nya. Itu kalau bisa karena ini belum lengkap ya, tidak apa-apa, masih ada waktu, mungkin masih bisa diperbaiki gitu. Ya, ya ada yang bertanya, ada yang manggil? Saya sudah ngirimkan Bu. Ibu tugasnya. Ines. Video Pak Bukan Islam. video Bu, modul P5. Bu Ines. Kapan Bu? Berarti belum masuk ya Bu? Iya, itu dia yang Ibu bacakan tadi di Bu Sudah Neti. lewat Bu. Bu Neti, Bu Irna, Bu Mulyani, Bu Elda, Pak Islahul ya, Bu Januaraini, sama Bu Leni. Berarti Bu Leni udah ngirim ya? Bu Ines sudah ngirim ya? Udah Bu. Oke, Bu Ines nanti saya catat ya, kita akan lihat nanti. Bu Ines Riani. Oke, terima kasih konfirmasinya ya Bu. Nanti saya lihat kembali ya. Oke. Nah, untuk video saya lanjutkan dulu ya. Nah, untuk video yang sudah mengirimkan Pak Islahul, Bu Irna, terus Bu Leni, tapi Bu Leni tidak bisa terdengar, jadi nggak ada suara ya, nggak ada suara.
Terus kalau Bu Janwara ini yang dikirimkannya adalah video materi sholat jenazah. Jadi ini lebih tepatnya ke modul ajar ya, materi selanjutnya ya. Nah, untuk PTK itu sudah mengirimkan 4 orang, Bu Leni, Bu Irna, Bu Janwara ini dan Pak Islahul. Nah, itu yang berada di tugas PPL 2 ya. Oke, baik Bapak Ibu, izin saya untuk share Ibu, screen. Iya, Ibu izin, iya Bu Puan. di PTK saya udah Ibu, yang di PPL 1 modul 2. Saya udah lama PTK-nya. Yang Waktu itu kan dekat tugas yang ini Bu Puan, yang dekat P5 itu? PTK yang di P5. Saya kirim yang di PPL 1 MA2. PTK Oh. yang semalam di review sama Bu Unada itu kan saya revisi, udah saya kirim Bu, udah seminggu yang lewat. Oh ya, itu ya masih siklus ya Bu Puan? Ya, Bu Anis. Iya. Untuk silkus 1 Bu Anis, Ya. yang PTK itu dia dikirim di PPL 1 modul ajar 2 Bu, itu sampai silkus 1. Iya. Nah, kalau saya untuk sudah di PPL 3 yang forumnya P5 PPRA itu sudah PPK yang finish habis Bu, sampai kesimpulan. Oh Minggu ini gitu, terakhir. iya oke baik. Berarti yang saya lihat ini yang sudah kesimpulan Bu Puan ya. Karena saya melihatnya pokoknya yang di modul P5 itu ya, di P5 itu, di modul P5 itu kan ada yang videonya, ada yang PTK. Nah, yang saya bacakan ini Bu Puan, berarti yang PTK-nya yang udah lengkap ya. Berarti yang siklus 1 di modul ajar 2 ya. Ya. Oke, sip. Nanti ya, oke, terima kasih untuk informasinya. Nanti yang itu belum saya lihat karena melihatnya masih berjenjang sesuai dengan apa ya yang diletakkan oleh pihak UIN di LMS. Oke. Berarti clear ya. Berarti nanti akan saya lihat lagi. Oke, izin untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu materi kita selanjutnya. Kelihatan Bapak Ibu? Ya Bu. Kelihatan Bu. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kembali kita akan mengingatkan kembali karena untuk modul P5 atau PP2RA itu masih ada yang belum mengirimkan, masih 7 orang ya. Dan itu ada 2 orang mungkin yang akan saya minta diulang kembali. Oh ya, sebelumnya saya tanya dulu, apakah yang P5 ini modulnya ada lagi setelah ini? Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Nggak. Nggak ada. Oleh sebab itu memang kita ingin Bapak Ibu mengulangnya nanti supaya sama gitu ya. Berarti sekali ini cuma ya. Iya Bu. Oke, Ya, terima Bu. kasih Bapak Ibu. Oke. Ibu Irna ada di sore ini? Ada Bu. Oke, nah Bu Irna untuk modul P5 Bu Irna mohon diulang ya Bu Irna ya, karena Bu Irna membuatnya terpisah-pisah gitu ya, terpisah-pisah. Ini coba kita lihat lagi Bapak Ibu nih. Ini adalah komponen minimal. Saya sudah coba buatkan PPT-nya untuk lebih memudahkan karena dari penjelasan yang saya sampaikan kemarin sepertinya Bapak Ibu kurang memahami apa yang saya jelaskan. Nah, saya mencoba hari ini untuk melihat kembali, memberikan kepada Bapak Ibu supaya modul P5 Bapak itu betul-betul sudah mengarah kepada modul P5 yang akan nanti kita terapkan, kita berlakukan di sekolah kita. Bapak Ibu, ini komponen minimal modul P5 atau PP2RA ya. Ini yang pertama sekali ada identitas. Walaupun nanti kita membuatnya dengan aplikasi apapun, apakah Canva ya, itu tetap aja identitas modul ada. Tapi kita buatnya di sini yang ini dulu, yang standar ya Bapak Ibu ya, yang standar dulu, yang dengan tulisan Word-nya saja.
Oke, identitas modul itu ada nama, nanti nama Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu menerapkannya di sekolah, maka modul ajar P5 atau P2RA ini dibuat oleh tim Bapak Ibu ya, tim kelas 1 gitu, tim kelas 2 yang disebut dengan fasilitator. Jadi di situ Bapak Ibu hanya berperan ya, berperan kalau memang jam mengajar Bapak Ibu diambil untuk P5 ini ya. Tapi melihat struktur kurikulum cuma 2 jam ya, 2 jam untuk fikih di madrasah, saya tidak tahu persis seperti apa nanti penerapannya gitu. Karena biasanya yang diambil paling minimal itu yang 3 jam, ada 1 jam, tapi yang 2 jam belum ada gitu. Jadi nanti kita lihat seperti apa penerapannya di madrasah ya Bapak Ibu. Yang jelas nanti ini ada, kemudian nama sekolahnya atau nama madrasah Bapak Ibu, terus tahun disusunnya, kemudian fase buat Bapak Ibu, apakah fase A gitu ya. Nah fase A ini dimana kita tahu itu untuk 2 tahun, maka Bapak Ibu harus menyebutkannya kelas berapa, apakah fase A di kelas 1 atau fase A di kelas 2, itu dibuat. Terus semesternya juga dibuat ya, di semester 1 apa di semester 2. Karena untuk project P5 ini untuk di madrasah itu kan ada 2 kali ya, minimal 2 kali atau 2 tema. Kemudian yang untuk di MTS dan di madrasah itu 3 kali. Jadi harus dibuatkan semesternya. Mungkin kemarin di tempat Bu Neti ya, ini yang semester yang belum kelihatan mungkin ya Bu Neti ya. Kemudian alokasi waktunya gitu, alokasi waktunya dibuat. Jadi alokasi waktu yang dibuat sebenarnya di modul P5 ini bukan berarti kita masuk 1 jam kali 35 itu Bapak Ibu, tetapi adalah alokasi waktu utuh dalam membuat satu proyek itu ya, mungkin 40 jam gitu ya. Kalau di SD itu kan, kalau di madrasah itu kan 126 ya, 26 JP 1 semester gitu. Nah, jadi itu yang akan dibuatkan di situ JP. Jadi bukan JP 2 kali kita masuk seperti modul ajar pelajaran kita gitu. Kemudian tema jelas Bapak Ibu, tidak boleh tidak ada tema. Ambil dari tema 8 ya, 8 tema yang sudah disediakan oleh pemerintah ya, yang kemarin ini. Nih temanya Bapak Ibu, ingat 8 tema ini ya, 7 tema untuk 6 tema untuk yang di madrasah ibtidaiyah, kemudian 7 tema untuk di MTS dan di madrasah. Sementara tema yang ke-8 ini khusus untuk SMK. Sementara suara demokrasi itu adalah untuk MTS dan madrasah aliyah. Nah, pilih salah satu di sini Bapak Ibu, temanya harus ada dibuatkan temanya. Jadi tidak ada temanya penyelenggaraan jenazah, nggak ada Bapak Ibu ya. Temanya merujuk ke yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian topik ya, topiknya apa gitu. Nah topik ini masalah yang lebih kecil lagi yang harus kita buat gitu, dari apa itu sudah disediakan sebenarnya Bapak Ibu, sudah disediakan. Kita coba lihat ya di modul ajar nih, kelihatan Bapak Ibu ini Bapak Ibu kelihatan ini ya. Ini Bapak Ibu adalah contoh pengembangan topik ya, topik yang dibuat oleh madrasah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mungkin sudah memiliki buku ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di halaman berapa nih ya, coba kita lihat ya, di halaman 35 Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah dibuatkan di sini Bapak Ibu untuk tema gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, itu fase A-nya sudah ada nih. Fase A-nya itu membuat sistem pembuangan dan pemilahan sampah sederhana di rumah dan di satuan pendidikan. Misalnya piket, waktu rutin khusus untuk kebersihan, pokoknya masalah sampah nih Bapak Ibu dibuatnya di sini. Nah, fase B juga infografik hasil survei. Jadi tergantung kepada Bapak Ibu nanti mengambilnya yang mana. Saya melihat gaya hidup berkelanjutan yang dibuat oleh Ibu apa ya? Tunggu ya.
yang video ya Bu Irna ya, Bu Irna ya, tentang tanaman ya Bu Irna ya, kebun sekolah ya, itu bagus ya, bagus Ibu lanjutkan. Itu cuman kalau bisa di bagian apa di bagian kedua aktivitas itu diminta anak-anak untuk menggali lebih lanjut, melihat tanaman-tanaman yang ada di luar sekolah gitu. Itu lebih didalami aja Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada, Bapak Ibu bisa pilih nanti di sini. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika pun sudah ada. Jadi ternyata madrasah juga sudah membuat ya sesuai dengan yang ada di kementerian itu Bapak Ibu. Kemudian ini ya komponen minimal dulu ya. Oke. Kemudian di apa itu juga harus ada tujuan dan target modul project Bapak Ibu. Tujuannya apa sih gitu? Dari tema yang kita ambil itu tujuannya apa? Project ini, target dari project kita itu apa? Itu harus dibuatkan di situ Bapak Ibu. Kemudian pemilihan dimensi ya, pemilihan dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila minimal masing-masing 2 Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan kemarin ya. Dari 6 dimensi P5, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global gitu ya, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis, itu harus minimal 2 Bapak Ibu. Nah, dua yang kita ambil, nah masing-masing dimensi itu pun nanti diturunkan kepada elemennya. Itu kalau dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kalau tidak salah ada 6 apa 5, terus minimalnya 2 ambil lagi Bapak Ibu, nanti turun kepada suplemennya 2 lagi. Jadi seperti itu minimal. Nah, karena Bapak Ibu sekarang berada di madrasah ya, di madrasah Bapak Ibu harus menambah dengan profil pelajar Pancasila. Nah, saya ingin melihatkan juga supaya Bapak Ibu mempunyai gambaran. Bapak Ibu juga udah punya sebenarnya ya, halaman 29 ya. Coba kita lihat di modul itu bagaimana Bapak Ibu mengambil nilai 39 tadi ya. Ini adalah modul Bapak Ibu ya, modul yang ada di madrasah. Ini modul madrasah, kita lihat halaman 29 rupanya, berarti ke atas Bapak Ibu. Ya. Halaman 29, ini halaman 24. Stop. Ini 29 Bapak Ibu. Iya. Ini ya benar nih 29. Ya, ini sini sudah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal milih nanti dimensi, elemen dan subelemen apa yang Bapak Ibu ambil. Ini dimulai dengan elemen dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan ada nih Bapak Ibu ya, elemennya kan ini 1 berakhlak beragama ya, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak ke bernegara. Kan ada 6 tuh Bapak Ibu. Nanti pilih 2 Bapak Ibu, pilih 2, kemudian suplemennya juga ambil gitu. Nah, juga di sini karena Bapak Ibu sudah madrasah, nih nilai rahmatil alamin ini sudah ada. Bapak Ibu pilih aja 2. Ya, sudah ada nih Bapak Ibu. Nggak usah bingung-bingung lagi. Nah, inilah nanti yang akan Bapak Ibu buatkan sumatifnya. Apakah nanti sudah mulai berkembang ya, mulai berkembang, sedang berkembang, sesuai harapan, dan sangat berkembang. Jadi untuk membuatkan kategori itu pun Bapak Ibu melihatnya itu hati-hati, karena masih ada yang saya lihat belum berkembang gitu ya, padahal di buku itu mulai berkembang ya, bukan belum berkembang, mulai berkembang, kemudian sedang berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nih Bapak Ibu pilih nanti yang mana Bapak Ibu ambil dimensinya, apakah dimensi kebinekaan global, apakah dimensi gotong royong ya. Dimensi gotong royong ini elemennya ada 3 nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ambil pilih 2 gitu, turunkan. Nah ya seperti itu untuk pemilihan dimensi, elemen dan subelemen. Harus ada ini di modul ajar Bapak Ibu. Nah, kemudian juga harus ada alur project profil Bapak Ibu. Alur project profil ini ya kan itu pengenalan, konseptual, aksi,
kemudian asesmen dan refleksi dan tindak lanjut. Nah, ini pun Bapak Ibu ada di modul Bapak Ibu, di modul PPRA itu ada ya. Kita lihat halaman 40 Bapak Ibu. Halaman 40 kita lihat itu sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu. Nih, dia memang ada 2 contoh alur Bapak Ibu ya, 2 contoh alur. Nah, tapi Bapak Ibu sudah digiring oleh penyelenggara PPG Bapak Ibu ngambil yang nomor 1 ya, yang nomor 1 alurnya ini ya. Ini alur aktivitas project Propel, yaitu pengenalan ya, peserta didik diajak mengenal dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Nah, di sini dikenalkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pertama kali, Bapak Ibu adalah orang yang asabikunal awalun ya penerapannya di sekolah Bapak Ibu. Ya berarti Bapak Ibu harus menjelaskan dulu gitu. Ini apa gitu ya, P5 gitu, merupakan salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka. Nanti kita di dalam mengerjakan proyek ini mengacunya sasaran terakhirnya bisa memiliki perilaku gitu kan, akhlak yang dicerminkan oleh profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Jadi kesana apapun kerja yang dibuat oleh anak-anak itu Bapak Ibu, nanti di sumatifnya Bapak Ibu harus melihat gitu, mengacu kepada dimensi, elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila, karena ini bukan menyasar kepada materinya, tetapi kepada nilai-nilai yang kita terapkan kepada anak saat dia melakukan project itu. Jadi di prosesnya Bapak Ibu yang harus kita lihat, bukan hasil karya atau produknya yang kita nilai, tetapi proses bagaimana dia menemukan dan menyelesaikan proyek tersebut, apakah berbentuk produk ya, seperti itu. Kemudian ada konseptual. Nah, di kontekstualisasi ini maksud saya yang Bu Irna ya, yang kurang kelihatan kolaborasinya dengan anak-anak itu misal mengamati tumbuhan di luar ya, di luar sekolah. Karena Bu Irna memberikan tugas membawa pohon ya atau tanaman dari rumah gitu. Itu boleh aja, tapi karena ini kontekstualisasinya di sekolah, alangkah baiknya anak-anak itu diajak dulu ke pekarangan sekolah gitu ya, melihat apa-apa saja tanaman yang ada di situ gitu. Nah, di situ pula lah Bapak Ibu, kalau di jam Bapak Ibu memasukkan nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu menyampaikan kepada anak-anak bahwa betapa Allah kaya dengan ciptaannya. Coba lihat, tidak ada satu pun pohon ini yang sama, walaupun dia berdekatan tumbuhannya itu nggak ada yang bisa pindah atau menyatu gitu ya, menyatu dengan rasa. Misalnya pohon rambutan dekat dengan pohon durian itu pun rasanya nggak akan ketukar, tetap aja. Warna bunga juga seperti itu ya kan, pohonnya warna merah kuning, ini merah, nanti nggak ada akan nyampur dia, kecuali kalau kita stekkan lagi, itu beda ya Pak Ibu ya pelajaran IPA-nya. Jadi tanamkan kecintaan anak kepada hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tugas kita Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya menjelaskan tanaman ini mengandung gizi apa gitu, itu akan lebih pasnya kepada guru bidang studi atau guru kelasnya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tahu juga gitu. Tapi yang paling penting peran kita di dalam proyek P5 atau P2RA ini menanamkan nilai-nilai yang kita ambil, yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja kalau kita mengambil ada dimensinya gotong royong, ya berarti anak-anak kerjasamanya harus kita lihat Bapak Ibu. Ada itu anak-anak yang nggak mau ketika kita bentuk kelompok, itu ada aja anak-anak yang tidak bisa kerjasama, itu ada Bapak Ibu. Jadi itulah peran kita di situ. Jadi ini kontekstualisasinya, yaitu bisa kepada aktivitas 2 nanti kita apakan.
Kemudian aksi, ini aksi ini bisa dimasukkan ke aktivitas 3 nanti Bapak Ibu. Berarti sudah ini ya, sudah melakukan anak gitu. Kalau seandainya menanam ya menanam anak. Nah, maka kita akan di situ berperan sebagai guru PAI. Jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan tanamkan kepada anak didik tanaman yang kita tanam ini nak, nanti kalau dia besar tidak hanya kita banyak sekali manfaatnya. Kalau dia berbuah tidak hanya kita kadang yang makan, tapi hewan-hewan juga bisa makan gitu. Ya, niatkan bahwa kita menanam apapun itu menghasilkan buah, ya kita ikhlaskan. Siapapun yang mengambil, siapapun yang memakannya, ya kita ridhoi gitu. Karena kita telah menanam, mudah-mudahan itu jadi amal ibadah. Jadi tanamkan nilai-nilai seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau guru mata pelajaran atau guru kelas, mereka tidak akan mengarah ke sana gitu. Mereka hanya akan mengarah kepada pelajaran IPA ya, IPA atau pelajaran IPS gitu. Maka kita harus berperan di situ. Kalau seandainya anak nanti sedang bekerja, membuat mapping segala macam, lalu kita menyambung jamnya ya. Awalnya itu jam guru kelas, kemudian kita masuk di tengah-tengah, tidak apa-apa, kita stop aja dulu Bapak Ibu. Baik anak-anak, kita stop dulu ya gitu. Sedang apa tadi pembelajarannya? Sedang bikin mapping. Oke. Bikin mapping tentang apa? Tentang bagan-bagan tumbuhan gitu ya. Oke, tumbuhan itu ciptaan siapa nak? Ciptaan Allah. Jadi tanamkan itu untuk ke karakter anak-anak Bapak Ibu. Karena yang kejadian di sekolah saya seperti itu gitu ya. Kalau kita tidak ambil peran itu, maka dia tidak akan muncul beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu nggak akan dapat gitu. Oke. Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini kita tanyakan lah, mungkin udah di akhir ya, di akhir proyek kita, bagaimana anak-anak gitu. Proyek yang kita buat apakah ada kendalanya gitu. Kalau ada kendalanya, apa kendalanya? Apakah ini perlu dilanjutkan? Nah, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tindak lanjut. Nah, di refleksi ini nanti Bapak Ibu jangan lupa evaluasinya, asesmennya harus dibuat. Ya, asesmennya bisa dicontoh yang sudah dibuat oleh Bu Neti kemarin ya, nama anak, kemudian ada dimensi, elemen dan subelemen sesuai dengan kita ambil, sesuai dengan proyek kita. Kemudian kita lihat perilaku anak-anak kita apakah sudah berkembang sesuai harapan kita, paling tidak sesuai harapan kita dan sangat baik. Kalau masih sedang berkembang, berarti hal itu harus kita tingkatkan lagi Bapak Ibu, harus ada tindak lanjutnya untuk hal yang demikian. Oke, kemudian juga di modul ajarnya itu harus ada, setelah kita buat alur tadi kan Bapak Ibu, kemudian aktivitas nih, aktivitas pelaksanaannya itu Bapak Ibu itu ya seperti modul ajar kita Bapak Ibu ya. Pertemuan pertama gitu ya kan, pengenalan, pertemuan pertama itu bisa beberapa jam Bapak Ibu. Disinilah kita mengenalkan proyek kita tuh apa ya, apa tujuannya, targetnya kemana gitu, apa yang ingin dicapai dari kegiatan proyek ini. Di sini kita menyampaikan ini nggak bisa satu kali kita pertemuan, mungkin udah untuk beberapa kali pertemuan aktivitas 1. Nah, aktivitas 2 baru kontekstualisasi tadi Bapak Ibu ya, itu pun ada beberapa kali pertemuan gitu. Nah, yang ketiga aktivitas aksi ini ya udah melakukannya. Kontekstualisasi ini nanti Bapak Ibu jangan lupa berkolaborasi dengan guru, dengan dengan petugas. Kalau seandainya kita ingin mengapakan sampah menjadi barang yang berguna ya, barang bekas menjadi berharga, itu kan kita perginya ke kontekstualisasinya kepada orang yang sudah membuat beraneka macam barang-barang bekas menjadi berguna. Itu kita ajak anak-anak ke sana Bapak Ibu. Atau kita lihat sampah, masalahnya sampah, gak apa-apa kita ajak kepada anak ini ke tempat pembuangan sampah di mana gitu, biar dia nampak beginilah akibatnya sampah itu gitu. Kontekstual. Kalau Pak Islahul dia kan jamur ya,
Di konseptual itu dia seharusnya dia mengunjungi home industry pembuatan jamur gitu ya, atau mengunjungi rumah jamur gitu. Karena di situ nggak kelihatan apakah sekolah Pak Islahul itu menanam jamurnya gitu kan, tapi anak-anak membuat jamur crispy. Jadi ada dua kemungkinan, jamurnya kita yang nanam ya, ada rumah jamur di sekolah kita di madrasah, atau kita membeli ya gitu kan, membeli jamur kepada yang membibitkannya, lalu kita hanya membuat saja. Jadi di kontekstual inilah yang kelihatan nanti Bapak Ibu kolaborasi dengan narasumbernya gitu dari luar. Kalau Pak Islahul di videonya dia mendatangkan orang yang membuat crispy itu, home industry ya, home industry, sebaiknya kita berkunjung ke rumahnya biar kelihatan. Nah di aktivitas 3 ini itu anak-anak bekerja. Nah, bekerja itulah seperti apa dia mengolah jamur crispy itu ya, bersama-sama gitu. Ada tidak terjalin kerjasamanya gitu, atau anak-anak nggak terjalin kerjasamanya? Bungkusnya seperti apa? Karena di situ diambilnya dimensinya, elemennya itu bernalar kritis ya, atau kreatif gitu, jadi kreatif. Jadi bagaimana mengemas barang jamur crispy itu supaya berharga lebih mahal ya, harga jualnya tentu akan dibagus dengan bungkusannya. Kalau dibungkus biasa saja tentu harganya biasa, tapi kalau dikemas dengan menarik itu malah bisa dijual di supermarket kan. Nah itu dia. Nah, ini di aktivitas 3 Bapak Ibu sudah kelihatan ya. Nanti Bapak Ibu bisa jadikan jadikan video punya Pak Islahul sebagai acuan ya, acuan dalam membuat videonya. Cuman yang kurang dari Pak Islahul setelah aksi ini udah selesai begitu videonya, jadi belum kelihatan di situ refleksinya sama tindak lanjutnya. Jadi refleksi atau asesmen dan tindak lanjutnya belum kelihatan. Nanti Bapak Ibu lengkapi itu ya. Nah, nih jadi asesmen ini instrumen untuk melihat perkembangan pencapaian profil pelajar Pancasila itu Bapak. Jadi indikator yang dibuatkan itu kategorinya mulai berkembang, sudah berkembang, sedang berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan, kemudian sangat berkembang. Nah, ini pun ada acuannya di modul, yaitu halaman 34. Saya buatkan di sini supaya Bapak Ibu betul-betul bisa melihatnya nanti Bapak Ibu. Ini penguatan kembali ya Bapak Ibu terhadap modul P5 dan P2RA yang sedang berlangsung saat ini tugasnya. Jadi Bapak Ibu yang belum memenuhi komponen minimal modul ajar P5 atau PP2RA-nya, dengan sangat berharap ya saya Bapak Ibu harus merevisinya. Jadi Bapak Ibu merevisi dan mengulang kembali memasukkannya itu tanyakan sama Bu Neti, karena Bu Neti sudah pernah kemarin ya menariknya. Kalau ditanyakan ke saya, ada aplikasi yang tidak muncul di Guru Pamong gitu ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana cara menariknya. Yang akan baik itu apabila Bapak Ibu saling bertanya sesama teman, karena mengalami dan aplikasi yang ada yang tampil di LMS Bapak Ibu itu sama. Tapi kalau dengan dosen atau dengan Guru Pamong itu berbeda. Jadi Bapak Ibu saling bertanya dengan teman ya cara menariknya, karena ini sebelum saya nilai. Kalau belum saya nilai ya, belum saya masukkan di situ, kata Bu Neti bisa, ternyata iya, nilai yang saya sarankan kemarin untuk asesmennya Bu Neti udah masukkan gitu. Berarti Bapak Ibu bisa ya, paling tidak komponen-komponen ini ada Bapak Ibu ya, jangan lari dari sini. Jadi nanti tinggal lagi Bapak Ibu bagaimana memasukkan keterampilan Bapak Ibu, nilai-nilai ya, nilai-nilai P5 dan PP2RA itu tidak hanya terletak di atas dimensi tadi, tapi muncul di aktivitas pelaksanaan ini Bapak Ibu. Nah, itulah bagian Bapak Ibu nantinya. Kalau menjelaskan segala macam itu tidak muncul nilainya di aktivitas ini, itu nanti hanya seperti membuat project biasa untuk pembelajaran IPA atau IPS gitu. Jadi nilai-nilainya tidak muncul.
karena di situ Bapak Ibu nih dituntut nih, saya ingatkan kembali nih. Ini adalah instrumen ya, rubrik penilaian Bapak Ibu. Coba lihat identitas udah nih ya. Perumusan alur udah, kolaborasi dengan guru dan stakeholder kan ini Bapak Ibu ada nih. Ini di bagian kontekstualisasi tadi itu Bapak Ibu, kelihatan nanti seharusnya. Kemudian ini yang paling penting nih, rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini nih memenuhi prinsip penyusunan asesmen ya. Kemudian rancangan proyek memenuhi standar kriteria minimal. Di rubrik penilaian ini Bapak Ibu, itu penilaiannya adalah guru ya, guru sangat terampil dalam menerapkan nilai-nilai yang ada di P5 itu dalam proses pembelajarannya gitu. Jadi di langkah tadi itulah Bapak Ibu nih, di aktivitas pelaksanaan ini seharusnya kelihatan ya, kelihatan bagian yang Bapak Ibu lakukan sebagai guru ya, sebagai guru, paling tidak guru agama yang memang memegang peranan penting untuk menanamkan nilai-nilai itu, walaupun sebenarnya semuanya Bapak Ibu semuanya mengarah ke sini gitu. Tapi yang saya lihat ya, yang saya lihat di lapangan gitu, selalu kita lupa menanamkan nilai-nilai karakter dimensi yang sudah kita ambil. Kita fokus kepada penyelesaian proyek itu gitu, proyeknya gitu ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu baru mandiri belajar ya, mandiri belajar, kami sudah mandiri berubah pun belum maksimal dalam menerapkannya, selalu belajar dan mencari referensi bagaimana pelaksanaan ini betul-betul sesuai dengan juknis yang diinginkan oleh pemerintah. Itu Bapak Ibu untuk modul. Nah, untuk yang video ini Bapak Ibu, yang untuk video ini sudah saya apakan semua di rubrik itu, sudah saya buatkan di sini supaya Bapak Ibu punya pegangan nanti dalam membuat videonya. Nih, di tahap pengenalan Bapak Ibu ya, di tahap pengenalan itu guru memperkenalkan proyek gitu. Guru memperkenalkan peserta didik tentang tema, proyek, target dan tujuannya. Di sini ya Bapak Ibu. Jelaskan juga apa itu profil pelajar Pancasila, PP2RA-nya jelaskan. Karena ini pengenalan gitu. Pengenalan. Kemudian guru menunjukkan dampak positif dan internalisasi nilai dalam proyek. Jadi guru memotivasi peserta didik tentang proyek yang akan dilaksanakan dan target proyek. Ayo dong, nak gitu. Ini nanti akan berdampak ya, berdampak dalam kehidupan antum kelak. Kalau udah besar, antum biasa melaksanakan proyek P5, bekerja sama, saling berkolaborasi, itu sangat bagus untuk kehidupan nantinya. Kemudian di tahap kontekstualisasinya, guru melakukan kontekstualisasi proyek. Guru menunjukkan bahwa proyek ini penting dalam pengembangan nilai-nilai moderasi beragama. Berarti di sini Bapak Ibu jangan lupa nanti kalau memang ada berhubungan dengan narasumber yang lain atau anak-anak keluar untuk melihat ya, mengeksplor apa yang sedang kita ingin proyekkan, itu dibawa anaknya keluar, jadi kelihatan, tidak perlu lama Bapak Ibu ya, tapi nampak kegiatan itu gitu, bahwa Bapak Ibu sudah melakukan tahap kontekstualisasinya di aktivitas 2 gitu. Kemudian tahap aksi ya, ini mungkin kalau di video ya menjadi tahap aksi ketiga ya. Aksi 3 itu keterampilan guru merumuskan aksi nyata ya, ini ya seperti apa sesuai dengan tema yang Bapak Ibu ambil. Keterampilan guru dalam berkolaborasi dengan guru dan stakeholder sekolah. Jadi memang karena ini tidak proyek mata pelajaran PAI Bapak Ibu ya, tapi ini adalah P5 dan PP2RA yang dia berkolaborasi dengan semua guru mapel ya yang ada di jenjang kelas ya, itu harus terjalin stakeholdernya. Tapi karena ini adalah tugas ya Bapak Ibu ya, tugas mahasiswa yang satu orang membuatnya, dan di sekolah Bapak Ibu belum, ya pandai-pandai aja membuat untuk menjelaskan adanya kerjasama ini Bapak Ibu. Kemudian ini tahap refleksi ini masukkan aja ke tahap aksi 3 Bapak Ibu ya. Itu membuat refleksi setelah melaksanakan proyek itu, tanyakan kepada anak-anak gitu, apakah proyek yang dibuat itu ada kesulitan, ada tantangan, dan apa kebaikannya ya, perlu tidak diteruskan untuk masa yang akan datang, sehingga kita bisa melihat kebermaknaan dari proyek yang dibuat itu.
Oke, kemudian juga ini evaluasi atau asesmen ya, Bapak Ibu buatkan belangko asesmennya. Asesmen sumatifnya itu mengarah kepada nilai-nilai. Tidak salah jika Bapak Ibu dalam modul Bapak Ibu membuat asesmen diagnostik ya di awal ya, nggak apa-apa. Terus ada kalimat pemantik untuk mengetahui rasa kepo anak terhadap proyek yang akan kita buat. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu, itu penyempurnaan ya, lebih sempurna lebih baik. Namun yang saya sampaikan sekarang ini adalah minimalnya Bapak Ibu. Minimal itu sedikit, yang paling sedikit gitu ya, yang mesti harus ada. Kalau tidak ada maka dia akan timpang gitu ya, tidak bisa dikasih poin penilaiannya gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu beberapa hal yang saya kembali ingatkan kepada Bapak Ibu untuk materi kita di P5 dan P2RA ini. Kemudian silakan ya kepada Bapak Ibu yang ingin menanggapi, bertanya atau menyampaikan pendapat atau sanggahan, boleh disilakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Bu. Oke, siapa? Bu Neti. Oke, silakan Bu Neti. Maaf sebelum Ibu lihat jadwal, boleh Ibu sharekan jadwal untuk P5 itu yang minggu terakhir ini. Karena kan video kami itu kan cuma disuruh sampai aksi gitu Bu. Sampai aksi, iya benar. Sampai aksi aktivitas 3 kan? Iya. Mungkin iya, terus maksudnya itu gini, mungkin Pak Islah itu karena sampai aktivitas 3 ya udah sampai situ aja gitu. Jadi untuk gitu. kayak Ibu bilang asesmen tindak lanjut itu tuh belum, Neti pun enggak buat gitu. Jadi kalau memang mau dimasukkan berarti besok ngambil video lagi gitu Bu. Nah sekarang begini, iya Ibu tahu bahwa aktivitas 3 ya, sampai aktivitas 3. Tapi di instrumen tadi Bu Neti lihat kan ada 3 komponen itu instrumennya. Terus kalau tidak ada seperti apa kami menilai? Nah, di situ kadang-kadang Bu Neti, sekarang ini yang saya sampaikan itu sudah betul-betul mengarah kepada penilaian, karena sebenarnya di saat kita membuat modul P5 ini itu kan banyak ya, banyak contoh yang bisa kita ambil. Tapi yang mana sih biar kita ndak bingung gitu. Maka yaitu udah Ibu urutkan sesuai dengan rubrik instrumen penilaiannya. Nah, makanya tadi kalau seandainya sampai ke aksi 3 ya, ke aksi ya, aktivitas 3, ada 3 yang belum itu masuk. Nah itu dia, sebenarnya mudah aja kan, udah selesai aksinya, kumpul anak-anak lagi, tanyain aja bagaimana anak-anak proyek kita yang sudah kita selesaikan. Ada kesulitan gitu, mudah aja. Ada kesulitan atau ada tidak yang perlu kita perbaiki lagi, atau ada hal yang harus kita tambahkan lagi untuk kedepannya, kira-kira apa. Gitu aja, jadi nampak gitu bahwa kita merefleksi karena di situ ada gitu. Nah itu aja sebenarnya. Jadi gimana tuh? Itu maksudnya Bu, karena kan terbayangnya semalam panitia bilang kan sampai aksi 3. Iya, jadi nanti untuk videonya itu memang sampai sudah penghitungan suara, karena nanti kan suara demokrasi udah dapatlah siapa yang ininya gitu, yang jadi ketua OSIS-nya gitu. Ya udah kan sampai situ aja. Berarti tanyain aja anak-anak setelah kita melakukan proyek itu apa sih yang antum rasakan gitu ya. Bagaimana apa yang antum rasakan gitu. Ketika pilihan apa jagoan kita tidak terpilih, apa yang antum rasakan, kan ini aja, karena di situ ada Bu Neti gitu. Jadi saya nggak bisa kasih nilai, nggak tahu nih Bu dosen gitu seperti apa. Tapi kayaknya sama, karena kalau dikosongin, dikasih nilai sedikit pun kan sayang. Padahal kan itemnya cuma 10 tadi kan, cuma 10 itu cuma 10. Makanya Bapak Ibu, saya rasa
pihak UIN juga memberikan itu rubrik penilaian itu kepada mahasiswa supaya mahasiswa mencermati gitu. Sudah ada rambu-rambunya. Inilah yang akan dinilai oleh dosen, inilah yang akan dinilai oleh guru pamong gitu. Makanya harus ada. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, ya kan? Tapi ada dia gitu. Nah, kalau tidak ada, seperti apa emang kasih nilainya? Walaupun sedikit tapi adalah untuk ini nak gitu. Penting ada. Kan iya sebenarnya kan setelah kita melakukan kita ingin tahu sih apa bermakna enggak sih yang kita lakukan tadi. Kan itu refleksi itu kan seperti itu. Kadang kita kayaknya simpel sih gitu ya. Simpel tapi sebenarnya itu penting untuk evaluasi sebuah kegiatan itu harus. Oke, terima kasih Bu Neti. Iya, memang iya. Mungkin itu yang buat Pak Islahul kan. Cuma Pak Islahul nggak ada hari ini nih ya. Padahal kita bicarakan dia kan. Bicarakan hal yang baik ya. Nah, tapi itu udah nampak, udah mulai ya, udah kelihatan nih Pak Islahul gitu. Oke, Bu Puan gimana Bu Puan? Iya Ibu. Iya Bu Puan. Yang mau saya tanyakan sama dengan Ibu Neti. Sebenarnya video itu udah saya tag lagi tuh di cut. Cuma tadi memang untuk asesmen yang Ibu Neti tanyakan sama, saya juga sampai aksi belajar itu udah selesai. Iya. Makanya ada lagi ya Bu untuk. Kayaknya refleksinya Bu Puan. Diambil aja sedikit karena ada di poin penilaian itu ada 3. Kalau tidak Bapak Ibu kalau hanya sampai ke aksi aja aktivitas 3 itu maka ada 3 instrumen penilaian yang kalau memang ya kalaupun saya kasih nilai tentu kan tidak ini ya Pak kasih nilai ini aja ya kurang misalnya kan saya kasih kurang itu kan ada di situ tuh 4 sampai 6 kurang tuh kan 4 sampai 5 kalau nggak salah kurang. Baiknya 6 sampai 7 8 gitu kan sangat baik 9 10 kan nggak maksimal kan Bapak Ibu. Nah itu dia dilema dia disampaikannya sampai ini kita kan nggak tahu mahasiswa juga nggak bertanya pula kemarin kan gimana tuh Pak di rubrik penilaiannya gitu. Ya Bu Puan Video lagi untuk menambahkan asesmen yang terakhir. Iya, nggak apa-apa Bu Puan diambil sedikit untuk menyempurnakannya. Terus untuk Bu Puan ada catatan sedikit nih Bu Puan. Bu Puan kan pengolahan sampah ya. Itu menarik sebenarnya. Bukan, saya belum Ibu. Saya bazar. Saya belum ada ngirim modulnya. Oh, belum ya? Oh iya, Bu Janwara ini. Bu Janwara ini tutup tuh apanya. Iya, Bu Leni dah nih. Bu Leni mohon izin ya untuk Bu Leni nanti ini kan Bu Leni kan mengambil gaya hidup berkelanjutan ya polusi sampah plastik ya itu sangat menarik sebenarnya Bu Leni untuk dibahas ya karena memang isu yang paling dekat dengan anak itu sekarang adalah masalah sampah di mana-mana ya di mana-mana sampah ya di sekolah saya juga begitu. Ini untuk rumusan tujuan proyek itu Bu Leni kan terlalu panjang tuh ya. Nah, coba Bu Leni lagi nanti ambil inti sarinya apa. Terus aktivitas untuk ini aktivitas untuk belajar yang seperti pertemuan 1 ya ada pendahuluan kegiatan inti dan penutup itu ya itu belum kelihatan di modul Bu Leni ya. Nanti bisa Bu Leni contoh komponen-komponen ya cara-cara langkah-langkah yang ada di modul P5 Bu Neti gitu tapi cocokkan dengan materi Bu Leni gitu ya cocokkan dengan materi Bu Leni. Kemudian dimensinya itu 3. Bu Leni belum mengambil lagi dimensi profil pelajar Pancasilanya belum ada di situ ya. Kenapa tuh Bu Leni? Halo Bu Leni. Halo. Ya, kenapa tuh Bu Leni di modul Bu Leni kok belum ada Pak? Belum ada ininya. Profil pelajar Pancasilanya belum ada. Profil pelajar Pancasilanya terus apa lagi Bu? Iya, profil Pancasilanya belum Bu Leni ambil. Kemudian tambahkan nanti dengan profil P2RA-nya ya, PPRA-nya ya.
profil Pancasila kurang Bu satu. Nanti Ya, saya yang perbaikin. pertama Ibu Leni, nanti Bu Leni apa dulu? Kan identitas ya Bu Leni, identitas modul tuh ya. Identitas modul itu sesuai dengan ini nih Bu Leni. Coba saya bukakan dulu, izin nih. Untuk Bu Leni biar kelihatan ya. Kelihatan Bu Leni? Enggak Bu. Nggak kelihatan ya? Coba bentar ya, izin dulu ya. Ini kelihatan? Ya Bu. Nah, ini Bu Leni, nih. Nanti Bu Leni bikin modul P5 Bu Leni itu, kalau bisa lihat apa modul P5 Bu Neti. Di identitas itu ya, di identitas itu nanti ada project nama Bu Leni, nama sekolah, fasenya gitu ya, fase apa yang diambil, kemudian kelas berapa, semester berapa, itu dibuatkan di situ. Kemudian alokasi waktu. Nah, alokasi waktunya kan Bu Leni buat nih 4 JP. Nah, untuk modul ini Bu Leni kan sebenarnya modul ini tidak kita buat sendiri ya kan, tapi kita buat dengan tim fasilitator ya kan. Nah, tapi karena ini tugas kita ya, cecaknya lah kita udah ini kolaborasi dengan mata pelajaran lain, guru-guru yang lain ya, maka buatnya itu jangan 4x35 gitu. Nah, untuk di SD berapa JP, apakah 40 JP gitu ya dibuatkan. Kemudian rumusan tujuan itu terlalu panjang tuh Bu. Coba lihat lagi tujuan dari proyek Ibu untuk polusi sampah plastik ini apa gitu. Tentu ingin menciptakan lingkungan sehat ya, tanah menjadi subur, bebas dari polusi plastik yang tidak hancur bertahun-tahun. Kan itu nanti tuh ya boleh diceritakan di pengenalan ya, di awal pertemuan, bagaimana sampah itu kalau berupa plastik itu ditimbun pun di tanah tak akan hancur kalau plastik. Kemudian kalau kita bakar pun juga akan ada sisanya, makanya itu sangat mencemari tanah. Nah, jadi tujuan kita itu supaya tanah itu lebih subur ya, bebas dari polusi plastik. Kemudian yang belum itu dia dimensi profil pelajar Pancasila, dan dimensi P2RA-nya belum ada, boleh dibuatkan. Nanti boleh diambil minimal 2 ya Bu, 2 dimensi ya, 2 dimensi P5, kemudian ditambah dengan dimensi P2RA, 2 aja ambil. Kemudian iya, karena ibu kan di madrasah kan. Nah, karena ibu di madrasah, ibu harus membawa ciri khas itu, P2RA-nya diambil. Oke. Kemudian nanti itu lagi di aktivitas itu Bu, ibu sudah membuatkan alurnya, tapi di aktivitas bagaimana ibu masuk ke kelas, apa yang ibu lakukan ya di pertemuan itu tidak kelihatan. Jadi itu mengacunya kepada seperti membuat modul ajar Bu, atau membuat RPP. Nah ya, lihat nanti yang punya Bu Leni gitu, yang sudah ada. Kemudian juga di rubrik asesmennya belum ada, itu juga nanti ditambahkan di situ. Oke, itu untuk Bu Leni ya. Jadi Bu, Bu izin Bu. Ya, silakan. Saya buat seperti Bu Neti, tapi tentang sampah. Ibu Neti kan tentang apa kan? Ya, demokrasi sesuai dengan apa. Buat seperti Bu Neti itu adalah langkah-langkahnya Bu. Ya, langkah-langkahnya dan komponen yang terdapat di modul ajar.
Itu ya Bu, bukan berarti apa yang disebut Neti Ibu buatkan ke sana, ndak mau dia Bu Neti, fase D dia. Iya kan, Iya. suara demokrasi. Apa D itu boleh nih? E ya? Iya, iya, iya. Kalau Ibu kan fase A kan? Fase A kelas berapa tuh Bu? Kelas 1 2. Kelas 2. Kelas 2. Ya, enggak maksudnya kan untuk fase A itu kan untuk kelas 1 2, tapi yang Ibu sekarang laksanakan di kelas 2. Kan gitu ya, di kelas 2. Ya itu harus jelas di identitas modul Ibu nantinya. Oke. Videonya, Bu? Videonya? Iya, yang videonya ya juga Bu. Videonya apa yang Ibu ini, apa yang Ibu buat di modul itu nanti tertuang di video Ibu. Di aktivitas 1 pengenalannya, Ibu kenalkan nih dulu apa P5 itu. Kan gitu ya. Kemudian apa dimensi belajar Pancasila itu Ibu singgung sedikit. Dimensi P2RA itu karena kita di madrasah, sampaikan ke anak-anak. Enggak, maksudnya videonya saya tukar lagi, Bu. Oh gitu, Ibu udah kirim video? Iya, Bu. Ibu Leni videonya tak terdengar, suaranya nggak ada. Iya. Oh begitu. Iya, ya, tadi udah saya sampaikan, mungkin Bu Leni belum masuk. Iya, video Bu Leni nggak ada suara. Semua nggak ada suara, Bu. Iya, dari awal. Iya. Coba nanti dicek lagi ya Bu, suaranya ndak keluar yang punya Bu Leni. Bu Januara ini ada Bu Januara ini berbicara tentang video nih, video yang Ibu kirimkan itu bukan video P5 tapi video modul ajar. Apakah salah tempat atau gimana? Suaranya Bu nggak dengar. Suaranya pecah-pecah, jadi nggak dengar. Oke, udah dengar sekarang? Oke, udah. Ya, karena tadi mikrofon Bu Leni kebuka. Jadi itu dia, kalau ada yang kebuka satu, itu suaranya mengganggu dia. Oke. Jadi untuk Bu Januara ini saya udah lihat video yang Ibu kirimkan. Cuman yang Ibu kirimkan itu adalah video pembelajaran tentang sholat. Iya kan? Coba lihat apakah salah masuk. Makanya kita konfirmasi nih, ya kan, apakah itu maksudnya untuk ke yang ini ya, yang satu lagi itu ya, bingung ya Bu ya. Makanya Bu Anis cek gitu. Iya, nanti dicek lagi. Nanti dicek lagi ya Bu. Pokoknya nanti yang mau diulang silakan ya, tapi memang karena ini modul P5 ini hanya satu ini, kata Bu Neti tadi tidak akan ada terulang. Saya berharap yang saya sampaikan tadi itu ibu ulang lagi ya, paling tidak bentuk modul P5 itu seperti inilah gitu, komponen minimalnya ya Bu ya. Jadi nanti mau buat deskripsi modul itu seperti apa, seperti ini, ada pendahuluannya, boleh Bapak Ibu, boleh, silakan. Cuma yang saya sampaikan tadi itu adalah komponen minimal yang harus ada di modul P5 dan P2RA. Termasuk juga videonya tadi, walaupun panitia menyebutkan hanya 3 sampai aksi, cuma di rubrik penilaiannya ada 3 lagi, ada asesmen, ada refleksi, dan ada tindak lanjut. Jadi alangkah sebentar aja, ibaratnya dia sudah melakukan aksi kan, misalnya walaupun sudah melaksanakan panen karya segala macam, menjual ke supermarket segala macam, ya kumpulan anak lagi tanyain tuh di refleksi bagaimana proyek yang sudah kita lakukan itu di mata anak-anak, atau seperti pemilihan OSIS tadi, bagaimana rasanya gitu ya, jagoan kita tak terpilih, justru jagoan orang yang terpilih itu gimana, tanya, ungkapkan sama anak-anak itu gitu. Nanti kita berikan penguatan. Begitulah dalam kehidupan ini kan, kita harus saling menghargai pendapat orang lain ya. Seperti itu, karena masukkan ya nilai-nilai agama kita
Ya, dalam Islam berbeda pendapat itu adalah rahmat. Nah, kan gitu. Tidak harus kita berjetos-jetos kan berbeda pendapat. Nah, gitu. Oke. Kelihatan ya Bu Elda. Nih Bu Elda. Belum Bu, belum saya kirim iya. saya perbaiki. Oh ya, Bu Elda udah tahu ya bahwa dimensi elemennya belum ada ya? Iya Bu, udah saya perbaiki, tinggal ngirim Bu. Alhamdulillah. Oke, asesmennya sudah dibuat Bu, asesmennya? Udah Bu. Udah ya. Ambil istilah mulai berkembang ya Bu, jangan belum berkembang ya. Karena ada juga tuh yang membuatnya gitu. Jadi sesuai apa aja, petunjuk aja. Belum berkembang, ya, Bu, sedang berkembang gitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, itu dia untuk Bu Elda ya. Budayakan kebersihan, itu bagus itu temanya. Tapi buat gaya hidup berkelanjutan ya, kemarin itu ada lupa entah siapa, hanya hidup berkelanjutan aja, tema hidup berkelanjutan gitu. Nah, jadi gaya hidup berkelanjutan. Nanti topiknya apa? Topiknya ini ya, budayakan kebersihan gitu ya. Judulnya boleh aja, tambah. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mohon maaf ya saya terpaksa memanggil ibu-ibu semuanya karena itu takutnya nanti ya kelamaan sehingga revisinya nilainya lambat juga saya buat gitu. Apalagi untuk modul P5 ini cuma sekali ini kan Bu ya. Nah, jadi betul-betul lah ya ibu-ibu ya, buat yang udah mengarah kalaupun nanti tidak terlalu jauh gitu apanya berbeda dan menyimpangnya dari petunjuk yang sudah ada di modul kita. Baik, masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sudah? Cukup? Apa Bu? Siapa nih? Bu Leni. Bu Leni apa Bu Elda? Ibu, saya dulu Bu ya. Nah, Bu Leni. Iya, silakan. Kapan itu Bu terakhirnya PPRA ini Bu? 21. 21 Bu Leni. Oke. Tanggal 21 ya Bu. Sekarang ini kan Bu agak itu mau 17-an ini Bu. Tapi Ibu catat yang saya sampaikan tadi, revisinya apa gitu. Jadi nanti Ibu sambil-sambil aja. Jangan terlalu larut dengan 17 Agustus Bu. Karena tanggal 21 nih, 17 Agustus meriah, nanti demam lagi 18-nya. Karena rasaku kemarin tidurnya nggak ada masalah Bu, jadi agak tenang-tenang sedikit. Nah itu dia Rupanya punya Bu Leni. Malah modul P5 Bu Leni belum ada bentuk apanya, belum mengarah ke modul P5 yang diminta ya. Terus alhamdulillah videonya Bu Leni udah berusaha membuat, tapi suaranya nggak keluar. Nggak boleh ditengok. Tapi di HP saya ada suaranya Bu. Nah itu dia Kok ya. bisa dikirimin? Nah coba ya, coba dilihat lagi. Atau coba nanti Ibu kirimkan ini di kelompok kita, di grup apa keluar gitu? Iya di WA. Bisa nggak kedengarannya? Oke. Tapi modul P5-nya Ibu ulang ya, Ibu revisi ya Bu. Karena yang pokok itu nggak ada Bu, dimensinya Ibu belum ada, terus identitas modulnya juga belum ini ya. Tujuan dan target project itu nanti Ibu lihat lagi. Pokoknya langkah-langkahnya kayak Ibu Neti ya Bu. Boleh dilihat acuannya ke sana boleh. Ya komponennya ya Bu, komponen cara susunannya gitu. Tapi kalau untuk materinya jangan, kan sesuaikan dengan yang udah Ibu ambil. Iya, gaya hidup bersederhana itu bagus itu untuk budayakan kebersihan, polusi sampah plastik ya. Itu bagus apanya, topiknya bagus yang diangkat gitu. Karena memang itulah isu yang terkini ya, di mana-mana itu anak-anak belum bisa lagi bebas dari sampah itu kan Bu.
Ya, kalau misalnya nanti videonya nggak bisa saya kirim lewat di LMS, saya kirim sama ibu aja bisa? Ini Bu, takutnya nanti nggak ada bukti di apa, di panitia. Mana itu ya Bu, suaranya kok bisa hilang? Nah, makanya nanti Ibu coba kirimkan, betulkah kita bisa buka dengan apa, buka dengan WA, nanti kita sama-sama cari solusinya gitu. Tapi tetap harus dimasukkan ke LMS karena itu kan menjadi bukti ya Bu, jejak rekam perjalanan PPG Ibu gitu. Ya, sampai ke pusat nanti itu Bu. Iya Bu, insya Allah bisa Bu. Ya, insya Allah bisa. Nanti sama-sama kita carikan solusinya Bu. Jadi kalau seandainya Ibu udah kirim nanti ke grup kita juga sama lihat nanti di mana kok bisa tidak bisa bersuara ya, nggak kedengaran gitu. Oke Bapak Ibu, masih ada? Ya Ibu Januari ini ya, silakan. Ya, itu bagian apa saya, MA saya itu kayak mana Bu ya? Oke, Bu Januari ini modul P5-nya ya? Iya, Ya. Untuk Bu Januari ini itu identitas modulnya belum kelihatan. Ya Bu, alokasi waktunya jangan 4 JP buat Bu, karena sebenarnya kan modul ini kan kita buat untuk 1 kali. Ibu apa nih? Ibu apa? Ibtidaiyah ya? MI. Ya MI, iya madrasah ya, madrasah ibtidaiyah. Ini kan kita buatkan untuk 1 semester nih kan Bu. Nah, jadi nggak mungkin 4 kali JP. Sebenarnya kan modul ajar untuk P5 ini bukan kita yang buat Bu, sendiri-sendiri ya kan. Di awal konsepnya kita tahu kan bahwa P5 ini adalah lintas mata pelajaran ya kan, berkolaborasi dengan semua guru yang mengajar di kelas 1 ya, guru kelasnya. Nanti kita salah satunya, kita 1 jam cuma ya kan, masuk di situ diambilkan. Nah, jadi tidak kita sebenarnya yang buat, cuman sekarang ibu-ibu semuanya jadi mahasiswa belajar kan gitu. Nah, makanya nanti JP-nya jangan 4 kali 35. Kemudian dimensinya itu Ibu kan ambil semua tuh dimensi profil pelajar Pancasilanya, Ibu masukkan ke 6-6-nya. Jangan ambil 2 aja, minimal aja ambil Bu. Dia ketentuannya 2 atau 3. Dia kan 6 dimensi ya Bu ya. Ada 6 dimensi, kita ambil mungkin 2, tapi yang sesuai dengan tema kita ya. Sesuai dengan tema kita. Karena Ibu di madrasah ibtidaiyah, jangan lupa P2RA Ibu juga ambil. Ya kan? Ambil 2. Kan ada 10 tuh. Ya, 10 profil pelajar profil rahmatan lil alamin ya kan, ada 10, ambil 2 yang sesuai dengan tema project Ibu. Nah, yaitu dia yang paling esensial itu Bu, yang menentukan dia modul P5 atau modul ajar, yaitu ya salah satu ciri khasnya gitu, ada dimensi itu gitu. Kemudian target Bu, tujuan dan target project ya, project yang Ibu lakukan itu apa, tujuannya apa, targetnya apa gitu. Itu belum kelihatan, belum ada. Nah, kemudian nanti di bagian aktivitas ya kan, aktivitas itu Ibu buat Bu, misalnya pertemuan pertama berapa jam gitu ya Bu ya. Pendahuluannya kegiatan inti, penutup sama dengan modul Bu, semua dengan modul ajar. Aktivitas itu sama dengan modul ajar ya, itu kan beradanya seharusnya di bawah setelah alur ya, alur project ya, yang 5 tadi Bu. Itu belum kelihatan gitu, belum kelihatan. Nah, nanti kalau seandainya Ibu lebih terampil membuat di aktivitas modul itu, Ibu nampakkan kolaborasinya di saat kontekstualisasi itu ya. Ibu mendatangkan narasumber dari mana gitu tentang
pengelolaan sampah ini ya Bu, dinas kebersihan misalnya, atau ibu bawa anak keluar melihat kondisi lingkungan kalau seandainya jorok itu seperti apa kan gitu ya Bu, enak kelihatan. Jadi itu kolaborasinya Bu, jadi anak tidak hanya menerima dari guru yang satu aja. Kemudian di refleksi dan tindak lanjut Bu, yang belum juga ada ya, refleksi dan tindak lanjut. Yaitu dia Bu, banyak apa memang harus diubah. Nah, sebagai acuannya nanti komponen-komponennya itu boleh ya, boleh dilihat punya teman kita, atau saya ada Bu di PMM gitu ya, punya guru kelas, mungkin ada guru penggerak di sekolah, boleh dilihat, tapi jangan lupa cocokkan kembali dengan rubrik dan instrumen penilaian yang diberikan oleh pihak UIN sebagai penyelenggara. Itu aja Bu. Ya Bu, tapi modul Ibu memang harus diubah nih, karena modul Ibu cuma sekali ini yang harus modul P5 itu cuma satu tempatnya. Ya, saya pikir masih ada. Makanya Bu, saya teringat lagi nih ketika kita masih masih guru pamong yang kemarin itu Lokakarya. Ini saya kembali lagi, ini yang saya khawatirkan gitu. Karena di Lokakarya kemarin itu yang ibu-ibu buat itu bukan modul P5 gitu. Saya kan sempat tanya itu kan, apa ini memang ditentukan atau ibu-ibu aja Mbak, ternyata kan memang dikasihkan belangkonya seperti itu kan, diikat dengan itu, makanya sekarang kita susah jadinya Bu. Nah, waktu itu kami tidak berwenang untuk memberikan yang lain kepada ibu-ibu semuanya, karena kami di situ hanya sebagai reviewer dari hasil Lokakarya Ibu dengan dosen. Nah, ini nih kalau seandainya kemarin di Lokakarya itu sudah mengacu kepada modul ajar P5, tidak akan rumit seperti ini Bu, yakin saya. Tapi udahlah yang lalu biarkan berlalu. Sekarang kita menatap masa depan. Tapi betul-betul saya berharap Bapak Ibu ulang kembali, review kembali modul ajar yang belum sesuai dengan komponen-komponen minimal seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Karena nggak ada apanya Bu, nggak ada dinilainya di instrumen di LK saya itu nggak ada nih. Aduh, ini tengok ini, nggak ada, ini nggak ada gitu. Jadi kalau ada, kesempurnaan hanya milik Allah. Itu saya katakan tadi Bu ya, ada dikasih nilai gitu. Nah, tapi kalau tidak ada komponennya di instrumennya ada, coba kayak apa itu Bu? Iya kan? Susah jadinya. Oke, tapi semakin terbayang atau semakin Bapak Ibu? Saya refleksi nih kan. Gimana Bapak Ibu materi kita siang sore hari ini? Lebih paham atau lebih kabur kan gitu kan? Alhamdulillah lebih paham. Paham Ibu. Alhamdulillah paham. Udah paham Bu. Paham aja lah ya Bu. Ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi itu ya Bu ya. Ibu-ibu hebat nih semuanya ya. Nah, mungkin kalau tidak ada lagi, ya terima kasih Bu. Oke. Gimana ibu-ibu, ada lagi yang mau kita diskusikan? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita. Sudah diambil tadi Bu Puan, dokumentasi kita Bu Puan. Karena yang lainnya pakai HP nih Bu Puan kayaknya. Tadi lagi lah Bu Puan, tadi saya belum masuk. Minta lagi dia Bu Puan. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan kita semuanya. Mungkin tadi masih ada yang sedang menggosok atau apa, tapi Ibu Janwara ini udah jalan-jalan nih ya, udah jalan-jalan sore dia kan. Jalan-jalan sore memang ada kegiatan Bu. Dari pagi. Iya dari pagi ya Bu. Oke deh, sehat selalu ya Bu, jaga kesehatannya, mudah-mudahan nanti lancar sampai akhir kegiatan PPG yang ibu-ibu
laksanakan sekarang ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Semangat terus, jangan jangan putus asa ya. Nikmati aja, insya Allah pada akhirnya akan indah. Amin ya rabbal alamin. Iya, kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Terima kasih banyak ya. Ya, sama